Pagi Ibu Guru dan teman-teman, kami akan menjelaskan materi tentang sifat-sifat gereja. Nama saya Maria Emirenciana Drostemoi dari kelas 11 peminatan 4. Nama saya Augusta Marta Dua dari kelas 11 peminatan 4. Nama saya Christian Nurdantius dari 11 peminatan 4. Nama saya Gregorius Rabatalando dari 11 peminatan 4. Gereja adalah persekutuan orang-orang yang dipanggil dan dihimpun oleh Allah sendiri. Oleh karena itu, disadari pula bahwa gereja adalah suatu persekutuan yang khas. Mulai dari zaman yang langsung menyusul era Rasul, gereja diyakini mempunyai keempat sifat, yaitu gereja itu satu karena Roh Kudus, yang mempersatukan para anggota jemaat satu sama lain, dan juga kepala jemaat yang kelihatan, yakni uskup. Lagi pula mempersatukan para uskup satu sama lain dengan pusatnya di Roma. Gereja itu kudus, karena berkat Roh Kudus yang menjiwainya, gereja bersatu dengan Tuhan, satu-satunya yang dari dirinya sendiri kudus. Gereja itu Katolik, menyeluruh atau umum, karena tersebar di seluruh dunia sehingga mencakup semua. Gereja itu apostolik, karena warga dikatakan anggota umat Allah jika bersatu dengan pusat-pusat gereja yang mengakui dirinya sebagai tahta para rasul, seperti keuskupan Yerusalem, Antioquia, Roma, Konstantinopel. Keempat sifat itu memang kait-mengait, tetapi tidak merupakan rumus yang siap pakai. Gereja memahami sendiri, merefleksikan dirinya sendiri dengan karya Roh Kudus di dalam dirinya. Gereja itu ilahi, sekaligus isani, berasal dari Yesus dan berkembang dalam gereja. Gereja itu bersifat dinamis, tidak sekali jadi dan statis. Oleh karena itu, sifat-sifat gereja tersebut harus selalu diperjuangkan. A. Gereja Kristus yang satu. 1. Arti gereja yang satu. Gereja yang satu yang tampak sebagai perwujudan kehendak tunggal Yesus Kristus untuk dalam Roh Kudus, tetapi hadir kini di tengah manusia untuk menyelamatkan. Kesatuan gereja pertama-tama dinyatakan dalam kesatuan iman, yang mungkin dirumuskan dalam dan diungkapkan secara berbeda-beda. Kesatuan juga dalam satu Injil, satu baptis, dan satu jabatan yang dikaruniai kepada Petrus dan ke-12 rasul. Kesatuan yakni hakiki konkret diungkapkan oleh Paulus dalam model tubuh. Tubuh itu dibentuk dengan baptis dan diaktualisasikan dengan perayaan pemecah roti. Kesatuan tidak sama sekali keseragaman sebagai Bhinneka Tunggal Ika, baik dalam gereja Katolik sendiri maupun dalam persekutuan ekumenis. Sebab kesatuan gereja bukanlah semacam kekompakan organisasi atau kerumunan sosial. Yang utama bukan soal struktur organisasi yang lebih bersifat lahiran, tetapi Injil Kristus yang ditawarkan, dirayakan, dan dilaksanakan dalam hidup sehari-hari. Kristus memang mengangkat Petrus menjadi ketua para rasul, supaya kolegialitas para rasul tetap satu dan tidak berbagai. Di dalam diri Petrus, Kristus menetapkan asas dan dasar kesatuan iman serta persekutuan yang tetap kelihatan. Kesatuan ini tidak boleh dilihat pertama-tama secara universal, tidak dapat paus, tetapi masing-masing cukup menjadi asas dan dasar yang kelihatan dari kesatuan dalam gereja. Kristus akan tetap mempersatukan gereja, tetapi pihak lain disadari pula bahwa perwujudan konkret yang harus diperjuangkan dan dikembangkan secara disempurnakan terus-menerus. Oleh karena itu, kesatuan iman mendorong semua orang Kristen supaya mencari persekutuan dengan semua saudara seiman. Singkat kata, gereja yang satu itu terungkap dalam kesatuan iman para anggotanya. Kesatuan imam ini bukan kesatuan yang statis, tetapi kesatuan yang dinamis. Imam adalah prinsip kesatuan batinah gereja, kesatuan dalam pemimpinan. Hierarki mempunyai tugas untuk mempersatukan umat. Hierarki sering dilihat sebagai prinsip kesatuan lahiran dari gereja. Kesatuan dalam kebangkitan dan kehidupan sakramental. Kebangkitan dan sakramen-sakramen merupakan ekspresi simbolis kesatuan gereja. 2. Memperjuangkan kesatuan gereja. Konsili Vatikan II menyatakan bahwa pola dan prinsip leluhur misteri kesatuan gereja adalah kesatuan Allah yang tunggal dalam 3 pribadi Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tetapi bagaimana kesatuan ilahi itu diwujudkan secara insani?
merupakan pertanyaan yang amat besar. Kenyataannya, perpecahan dan pemisahan terjadi dalam gereja. Memang Allah telah berkenan menghimpun orang-orang yang beriman dan akan Kristus menjadi umat Allah dan membuat mereka menjadi satu tubuh. Tetapi bagaimana rencana Allah itu dilaksanakan oleh manusia Kristen? Perpecahan dan keretakan yang terjadi dalam gereja tertentu disebabkan oleh perbuatan manusia. Tata susunan sosial gereja yang tampak melambangkan kesatuan Kristus dengan Kristus, tetapi justru struktur sosial itu sekaligus membedakan gereja yang satu dengan yang lain. Umat Kristen kelihatan terpecah belah, justru karena struktur-struktur yang menyatakan kesatuan masing-masing kelompok itu. Meski demikian, hampir semua kendati melalui aneka cara mencita-citakan satu gereja yang kelihatan yang sungguh bersifat universal dan diutus ke seluruh dunia. Di satu pihak diimani bahwa Kristus akan tetap mempersatukan gereja, tetapi di pihak lain disadari bahwa perwujudan konkret harus berkembang dan disempurnakan terus-menerus. Oleh karena itu, kesatuan iman mendorong umat Kristen supaya mencari persekutuan dengan semua saudara dalam iman, walaupun bentuk organisasinya mungkin masih jauh dari kesatuan sempurna. Kesatuan gereja pertama-tama harus diwujudkan dalam persekutuan konkret antara umat beriman yang hidup bersama dalam satu negara atau daerah yang sama. Tuntutan zaman dan tantangan masyarakat merupakan dorongan yang kuat untuk menggalang kesatuan iman dan menghadapi tugas bersama. Kesatuan gereja terarah kepada kesatuan yang jauh melampaui batas-batas gereja yang terarah kepada semua orang yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Semangat kesatuan harus dipupuk dan diperjuangkan oleh setiap umat Kristen sendiri. Usaha yang dapat digalakan untuk memperkuat persatuan ke dalam, misalnya aktif dalam kehidupan gereja, setia dan taat pada persekutuan umat gereja hierarki. Sedangkan untuk menggalakkan persatuan antar gereja, misalnya lebih bersifat jujur dan terbuka satu sama lain, lebih melihat kesamaan daripada perbedaan, mengadakan berbagai kegiatan sosial maupun peribadatan. Kesatuan gereja tidak identik dengan uniformitas. Kesatuan gereja di luar bidang esensial Injil memungkinkan keanekaragaman. Kesatuan harus lebih tampak dalam keanekaragaman. Gereja yang kudus. Gereja menjadi kudus karena Yesus Kristus adalah kudus. Yesus telah mengasihi gerejanya dan menyerahkan diri bagi gereja untuk menguduskannya, sehingga umat dipersatukan dengan Yesus menjadi kudus. Pengudusan manusia di dalam Kristus merupakan tujuan semua karya di dalam gereja. Berikutnya, gereja Katolik. Kata Katolik berarti mau merangkul semuanya. Gereja diutus oleh Kristus ke seluruh dunia. Setiap gereja lokal bersama dengan uskup berusaha menerjemahkan keberadaan Tuhan Yesus Kristus sesuai dengan situasi dan kehidupan konkret masyarakat. Wajah gereja bukanlah semua harus sama dengan gereja yang ada di Vatikan, melainkan beraneka ragam dan berbeda-beda. Adapun yang sama adalah Gereja yang apostolik. Gereja Katolik didirikan atas dasar para rasul. Memiliki 3 macam arti. Yang pertama, ia tetap dibangun atas dasar para rasul dan para nabi. Kedua, dengan bantuan Roh Kudus yang tinggal di dalamnya, ia menjaga ajaran warisan imam serta pedoman-pedoman sehat para rasul dan meneruskannya. Ketiga, ia tetap diajarkan, dikuduskan, dan dibimbing oleh para rasul sampai pada saat kedatangannya kembali Kristus. Mereka yang menggantikan para rasul adalah dewa uskup yang dibantu oleh para imam. Bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know